Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih di acara Liwut Camp. Jadi di Liwut Camp kita kedatangan tamu Kang Dasmon. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Kang Dasmon. Kita ulik semuanya. Kita tanya-tanya sama Kang Dasmon. Nah, gimana Kang Dasmon, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Jadi saya dengar-dengar ya Kang Dasmon, juga saya baca di beberapa artikel ya. Jadi Kang Dasmon itu banyak terkecimpung dalam bidang organisasi. Yang saya tahu ada di Slengker, Ya. di musik, di pecinta alam gitu. Jadi menurut Kang Dasmon sendiri, jadi apa manfaatnya yang kita dapatkan ketika kita terjun dalam organisasi atau komunitas gitu? Oke, manfaat yang paling besar sih yang jelas nih. Manfaat yang paling besar dalam berorganisasi adalah pengembangan diri. Nah, makanya balik lagi ke KKW, kenapa saya ikut serta di KKW juga karena saya ingin mengembangkan diri saya bersama teman-teman KKW. Karena kan fungsinya organisasi itu khususnya mengembangkan diri kita. Seperti Om Sule juga ketika bergabung dengan organisasi-organisasi kan kita dapat teman baru, pemikiran baru dengan latar belakang teman-teman yang berbeda. Nah, akhirnya ya itulah, organisasi itu seperti miniatur dunia. Miniatur Dunia. Wow, itu sangat luar biasa ya. Miniatur dunia, kan dunia itu sangat luas. Betul. Nah, makanya di organisasi itu ya contohnya kayak sekarang ketika saya bertemu dengan Om Sule pertama kali, Om Sule dengan latar belakang dari Aceh. Saya akhirnya bisa berbagi, oh di Aceh itu seperti ini. Iya, benar. Begitupun Om Sule ketika datang ketemu saya, oh Sunda itu seperti ini. Akhirnya kan ya kita mengindonesia di sini. Gitu. Makanya dengan adanya organisasi ini, terus dengan aktifnya Om Sule juga saya cukup kagum ya. Om Sule juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan ya. Ya itulah, di samping yang tadi untuk pengembangan diri juga ada silaturahmi. Ada nilai silaturahmi di situ. Kita ada teman baru, kenalan baru, kemudian ada ilmu baru. Ya itulah organisasi. Makanya kenapa saya sangat suka berorganisasi, yaitu kita bisa berbagi, kita bisa mengembangkan diri, kita juga bisa bersilaturahmi. Oke, berarti kan kita kan banyak lihat ini organisasi. Misalkan kita ini organisasi misalkan tentang pecinta alam. Jadi pada rame-rame bikin komunitas organisasi. Tapi dalam organisasi misalkan bertahan sebentar. Jadi terlalu banyak, ada yang misalkan egonya lebih besar, ada yang tidak bisa diatur segala macam. Jadi menurut Kang Dasmon gimana caranya, atau ada beberapa tip ya? Ada beberapa tip gimana organisasi itu kita seperti kayak keluarga tapi panjang gitu, sampai misalkan kita masih muda-muda sampai kita punya anak, atau sampai misalkan kayak organisasi yang udah gede lah. Ya. Nah, yang udah gede kan mereka ada generasinya. Betul. Ya, jadi untuk bisa menciptakan organisasi yang langgeng, satu hal yang harus diciptakan adalah kita harus mendapatkan sesuatu di organisasi ini. Mendapatkan sesuatu. Entah itu pengalaman, entah itu ya pengembangan diri tadi. Karena kebanyakan yang abangan, yang bikin organisasi terus bubar, bikin organisasi terus dia nggak lama, karena dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mendapatkan sesuatu di organisasi itu. Yang kedua, organisasi itu tidak punya visi misi. Jadi ya sekedar ya udahlah ngumpul aja. Akhirnya kan ketika kita cuma berkumpul aja, setiap anggota tuh kan punya kegiatan. Iya. Ada yang bekerja, mungkin ada yang belajar, ada yang mahasiswa. Tapi ketika organisasi itu punya satu visi misi yang besar, akhirnya gue bisa mendapatkan sesuatu nih organisasi ini. Nah, itu yang akan menciptakan kelanggengan tadi sampai tua gitu. Nah, kebanyakan kan organisasi yang baru yang cepat bubar itu ya seperti itu. Jadi ya udah, ketika nongkrong cuma nongkrong doang. Nah, dan saya juga ketika diajak sama Om Sule gabung di KKW ini,
ya saya bisa merasakan ini akan mendapatkan hal yang luar biasa di kakao. Hal yang baru. Keluarga yang baru. Nah, berarti kita misalkan kita mau bergabung ke dalam satu organisasi atau komunitas, itu organisasi sama komunitas sama ya? Nah, beda? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Oke lah, misalkan kita bergabung ke dalam satu organisasi, berarti kita harus lihat dulu organisasi ini visi dan misinya seperti apa. Berarti kita apa yang akan kita dapatkan di situ? Kira-kira yang misalkan kita tidak bisa mendapatkan di situ, lebih baik kita mundur gitu. Jadi kan sebetulnya kalau komunitas itu kita lebih ke kita mempunyai satu kesamaan hobi. Ya, biasanya hobi. Misalnya kita punya satu kesamaan hobi, naik gunung nih. Wah, nyambung, ya udah kita naik gunung. Kemudian kita senang musik nih. Oh, kita senang musik. Nah, tapi dari situ itu kan akan berkembang. Ketika kita walaupun kita punya satu latar belakang hobi yang sama, oh gue naik gunung nih sama kayak lu, oke. Tapi ketika ngobrol, wih, ternyata naik gunung tuh nggak cuma sekedar naik ya, kita tuh perlu manajemen logistik ya ternyata. Oh, kita tuh perlu manajemen perjalanan ya. Oh, akhirnya mendapat sesuatu, akhirnya ya jadi lebih berkesan gitu di organisasi itu. Ini nggak ada kopi, Om? Nggak ada, baru dimasak. Adanya ya almasum. Nah, jadi setahu saya Kang Dasmon kan pada masa kuliah kan berorganisasi pecinta alam ya. Pecinta alam, kalau tidak salah Palapa. Betul. Palapa. Jadi itu di Palapa itu Kang Dasmon sebagai perintis atau sebagai generasi setelah perintis? Oh ya, jadi waktu itu kebetulan saya perintis, jadi angkatan pertama. Jadi ide awalnya sih dari 3 orang, dari Om Irham, terus Om Ronald di kosan, kemudian datang ngajak ke saya. Ya akhirnya kita punya kesamaan hobi, kita sama-sama senang naik gunung, ya akhirnya bikinlah satu organisasi. Nah, pada awalnya sih kita juga organisasi ya cuma ngumpul-ngumpul aja. Tidak lantas menjadi satu organisasi yang seperti sekarang ada di Politeknik Pajajaran. Karena balik lagi ya tadi, dari ketika awal perjalanan ya kita juga awalnya silaturahmi kayak gini, datang-datang ke pecinta alam, gimana nih untuk mendirikan suatu organisasi itu, ya kita dapat masukan-masukan. Ya, akhirnya berjalan kurang lebih 15 tahun sekarang Palapa. 15 tahun. Berarti sekarang Palapa ke 15 tahun ya. Ke 15 tahun berarti Palapa dulu di mana, di apa? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya di mana? Di gunung. Di gunung mana? Di Gunung Manglayang. Manglayang berarti yang Sumedang. Ya. Baru Berem atau itu biasanya? Di Baru Berem. Baru Berem. Berarti ketemu sama si Emak dong? Ya, itu Emak udah kayak orang tua sendiri. Berarti si Emak dulu masih gadis di situ pas ketemu 2006. Kalau gadis sih enggak sih Om, karena emang udah ada anak-anaknya ya gitu. Tapi ya dari muda lah. Nah, termasuk Abah juga masih. Oh, masih ada Abah. Nah, kalau aku kan istilahnya kan baru ke si Emak aja, aku baru pertama aku dibawa sama Breng. Nah, jadi sama Breng ngobrol. Aku dulu di organisasi di Palapa, habis itu angkatan dia ada Bokong, ada Kang Dasmon, ada Sutu, ya. Ada Kang Irham CP. Itu Kang Irham CP yang kemarin kita ngobrol-ngobrol di Gunung Merbabu. Ya. Itu kakak saya. Itu kakak ya. Nah, berarti kan kalau saya ke Baru Berem pertama kali 2017. Ya. Berarti udah jauh banget berbeda Baru Berem dari 2006 ke 2017 ya. Karena memang ada alasan juga sih kenapa waktu itu Palapa di Gunung Manglayang gitu. Karena dari perjalanan pun saya sendiri hampir 4 kali tersesat di Gunung Manglayang. Kalau bicara masa sih
Manglayang udah sering, saya dari tahun 98 ke Gunung Manglayang tapi masih tersesat 4 kali, masa sih? Nah itulah kenapa saya mengajak teman-teman Palapa di Gunung Manglayang, karena bisa jadi simulasi juga. Jadi ketika menurut pandangan saya, Gunung Manglayang itu kalaupun tingginya 1818 meter, tapi punya trek yang ada hampir di seluruh gunung Jawa Barat itu. Jadi ketika teman-teman Palapa khususnya mau pengembaraan nih, kita simulasinya di Manglayang dulu. Gitu. Makanya ya sampai sekarang juga saya masih seneng ke Manglayang. Nah, berarti kalau dulu 2006 jalurnya yang sekarang atau yang atas, yang deket curug? Kalau dulu masih belum tahu jalur ke pedesaan ya. Jadi dari Kiara Payung itu masih, seingat saya dulu ada namanya lapangan domba, entah sekarang ya. Jadi ada jalur lapangan domba, terus dari lapangan domba ke kebun-kebun, baru kelihatan dari jauh nanti ada pohon beringin. Nah dari situlah gitu. Kalau sekarang kan lebih enak sih jalurnya ya. Sudah ada jalur warga, jadi jalurnya juga sudah bagus. Ya. Nah, jadi setelah di Palapa, habis kuliah, kesibukan dengan kerja, habis itu sudah menikah juga punya anak. Jadi sekarang istilahnya apakah momen-momen yang biasanya setiap minggu ke gunung kemana, camping di mana, apakah misalkan di saat punya anak, kadang misalkan susah untuk keluar, istilahnya mungkin anak lagi kurang enak gitu. Apakah ada kerinduan gitu? Nah ini kan setahu saya Kang Dasmon udah jarang banget ya. Betul. Udah jarang banget camping-camping lagi gitu. Ini tahun 2021 kalau tidak salah baru bisa dihitung lah sekitar 4-5 kali. Ya, nah ini juga ada kejadian menarik juga nih Om. Beberapa bulan lalu saya ajak istri sama anak-anak. Awalnya sama istri pun sama anggota Palapa. Oh, Palapa juga. Ya. Oh, berarti cinloknya? Ya, lebih tepatnya bukan cinlok sih. Cinor. Cinta organisasi. Organisasi, benar. Nah, itu pengalaman baru, ketemu sama Om Irham, sama Om Breng juga, sama Om Sule juga kan. Kita nggak punya niat untuk naik gunung. Karena saya sudah sadar juga ya dengan udah nggak akan mungkin lah. Nah, tapi tiba-tiba Om Hiram ngajak anak-anak. Ayo, Cantigi Lokat Mala, yuk naik. Saya sama istri juga, anak-anak nggak akan kuat lah. Ya udah, kalau capek turun ya. Paling juga sampai situ. Nah, akhirnya kita naik lah. Nah, tapi ketika naik, anak-anak itu nggak capek-capek, Om. Jadi akhirnya mau nggak mau saya dan istri hampir kurang lebih 12 tahun tidak pernah muncak ke Manglayang. Akhirnya dipaksa muncak sama anak-anak. Itu sampai. Nah akhirnya di situ mulai kerinduan saya kayaknya harus ditularin ke anak-anak nih. Benar. Kan istilahnya satu sisi mungkin untuk melatih daya tahan tubuh. Gitu. Betul. Jadi kan saya juga alhamdulillah sudah dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Jadi tujuan saya seperti itu juga, mungkin nanti di saat dia sudah bisa jalan, jadi saya mungkin camping ceria dulu gitu. Jadi tidak tahu benar atau enggak, jadi saya sebagai orang awam, istilahnya kalau dia misalkan sering main, misalkan kedinginan, tidak terlalu dimanjain, fisik dia lebih kuat gitu, enggak sebentar kena angin langsung pilek gitu. Ya, apalagi kan zaman sekarang tuh nggak kayak zaman saya dulu atau Om Sule dulu. Di lingkungan kita ada lapangan. Kalau sekarang kan hampir menemukan lapangan di komplek rumah tuh kayak sesuatu yang sulit kan. Makanya perlu, ya saya setuju banget sama Om Sule tadi, kita perlu mengajarkan atau mengajak ke anak-anak kita untuk lebih mengenal alam supaya daya tahan tubuh, kemudian dia juga bergerak, kemudian dia akan lebih mensyukuri, oh ternyata dunia itu tidak sekecil internet loh, gitu. Oh ternyata gunung tuh seperti itu, ya itu. Saya lebih setuju, ya betul, saya sepakat dengan Om Sule tadi, kita harus lebih mengenalkan itu ke anak-anak. Paling begitulah teman-teman, sedikit ngobrol-ngobrol sama Kang Dasmon. Mudah-mudahan ada yang bisa didapatkan. Kalau banyak salah kata mohon dimaafkan, kita juga masih belajar. Oke, sampai ketemu di
bincang-bincang selanjutnya.